warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Syafitri dari Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen Universitas Islam Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompensasi dan manajemen kompensasi. Apa itu kompensasi? Kompensasi adalah segala sesuatu yang berbentuk uang ataupun barang yang diterima oleh karyawan sebagai bentuk imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Apa tujuan dari kompensasi? Tujuan pemberian kompensasi kepada karyawan adalah untuk mempertahankan dan memotivasi karyawan agar lebih semangat untuk mencapai target yang diberikan oleh perusahaan. Dan dari tujuan tersebut, dapat dikatakan bahwa kompensasi bisa menjadi motivasi bagi karyawan agar dapat bekerja lebih keras untuk memajukan perusahaan. Kompensasi dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, kompensasi finansial langsung atau secara langsung adalah kompensasi berupa materi yang diberikan secara langsung kepada karyawan yang dibayarkan secara tetap berdasarkan tenggang waktu yang tetap. Dan biasanya, kompensasi finansial langsung ini terdiri dari bayaran seperti bentuk upah, gaji, komisi, dan bonus. Dan yang kedua, kompensasi finansial tidak langsung adalah kompensasi yang berbentuk uang yang dikeluarkan oleh perusahaan tetapi tidak diberikan secara langsung kepada karyawan, namun melalui orang ketiga. Dan yang terakhir, kompensasi non-finansial adalah segala sesuatu yang berupa imbalan yang diberikan kepada karyawan atas balas jasa selain uang, yaitu seperti lingkungan kerja dan pekerjaan itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen kompensasi. Apa itu manajemen kompensasi? Manajemen kompensasi adalah suatu kegiatan dalam merancang, mengelola, dan mengatur suatu bentuk imbal jasa terhadap karyawan atau pekerja yang telah melakukan suatu pekerjaan tertentu. Apa tujuan manajemen kompensasi? Yang pertama, untuk memperoleh karyawan yang berprestasi. Maksudnya adalah untuk karyawan-karyawan yang memang berprestasi sesuai dengan bidang yang diuji. Yang kedua, untuk mempertahankan para karyawan yang ada. Dengan adanya manajemen kompensasi ini, bertujuan agar karyawan yang ada saat ini dapat dipertahankan. Yang ketiga, untuk menjamin keadilan. Baik berupa karyawan dari level bawah hingga level atas, mereka mendapat keadilan dari segi pembiayaan, upah, maupun gaji. Yang keempat, menghargai perilaku yang diinginkan. Yang kelima, untuk mengendalikan biaya-biaya. Maksudnya adalah, dengan adanya manajemen kompensasi ini, semua biaya-biaya dapat dikendalikan. Dan yang keenam, untuk memenuhi peraturan-peraturan legal. Artinya, dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, tantangan yang mempengaruhi kebijakan kompensasi. Yang pertama, penawaran dan permintaan tenaga kerja. Ini merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh kebijakan kompensasi. Yang kedua, serikat karyawan. Yang ketiga, produktivitas. Artinya adalah hasil kerja karyawan yang menghasilkan suatu produk dan biasanya paling banyak memproduksi barang. Yang keempat, kebijakan pengupahan dan penggajian. Ini berkaitan dengan 2 kebijakan. Yang pertama, kebijakan dari internal perusahaan dan kebijakan dari pemerintah. Dan yang terakhir, kendala-kendala pemerintah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pentingnya kompensasi. Kompensasi memiliki fungsi yang cukup penting dalam memperlancar jalannya roda perusahaan atau mendorong stabilitas perusahaan dan pertumbuhan ekonomi.
Dan selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi-fungsi kompensasi. Di antaranya adalah 1. Penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan lebih efektif. Semakin banyak karyawan yang diberikan kompensasi yang tinggi, berarti semakin banyak karyawan yang berprestasi tinggi. Yang kedua, mendorong stabilitas perusahaan dan pertumbuhan ekonomi. Maksudnya adalah sistem pemberian kompensasi yang baik dapat membantu stabilitas perusahaan dan secara tidak langsung juga dapat mendorong stabilitas perusahaan. Yang ketiga, sebagai bagian dari manajemen sumber daya manusia, pemberian kompensasi berfungsi untuk memperoleh karyawan yang memenuhi persyaratan. Selanjutnya tentang dampak positif dan manfaat kompensasi. Pemberian kompensasi yang baik kepada karyawan akan memberikan dampak positif pada perusahaan. Contohnya seperti 1. Dapat memacu karyawan untuk lebih berprestasi dan lebih giat lagi. Yang kedua, perusahaan mendapat karyawan yang berkualitas baik. Yang ketiga, memudahkan proses administrasi dan aspek hukum dalam perusahaan. Yang keempat, kompensasi dapat menjadi daya pikat bagi para pencari kerja yang berkualitas. Yang kelima, perusahaan memiliki kelebihan tersendiri dibanding perusahaan lain atau kompetitor.